Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah premanisme yang berkedok debt collector. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Aksi premanisme berkedok debt collector semakin meresahkan masyarakat. Mereka tak segan untuk melukai korbannya saat melakukan penarikan kendaraan. Ya. Jadi kayak perampokan ya jatuhnya. Aksi premanisme berkedok debt collector kian marak. Pelaku kekerasan bahkan sampai melukai korban seperti di Semarang, Jawa Tengah. Seorang warga menjadi korban intimidasi sejumlah penagih utang yang hendak merampas mobil yang ia sewa di pintu masuk tol Kaligawe, Kota Semarang pada Sabtu 7 Februari. 6 pelaku ditangkap 24 Februari lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata salah target kendaraan. Data mobil yang dikendarai korban berbeda dengan data kendaraan yang dimiliki para pelaku. Tuh ya, kok bisa salah tangkap kayak gitu ya? Berarti kan itu kayak pemalakan ataupun perampasan di jalan gitu. Udah masuknya kayak pembegalan gitu kan, perampokan secara paksa. Dan ini bisa masuk ke hukum pidana gitu, bisa masuk ke penjara gitu. Kalau misalnya kita mencuri ataupun malak barang orang di jalan gitu kan, hukumnya seperti itu. MK agar DC tidak boleh melakukan perampasan pengambilan unit di jalan, sehingga apabila melakukan perampasan maka akan dikenakan dapat kami kenakan pasal perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Ya, yang di kita yang di Polda 6 orang ditahan. Aksi brutal sekelompok orang diduga debt collector di Tangerang, Banten bahkan menelan korban. Seorang advokat jadi korban penikaman saat mobilnya hendak ditarik paksa. Sampai melukai itu ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto dalam pernyataannya kepada Kompas TV bilang, pelaku penusukan di Tangsel sudah ditangkap jajaran di Treskrim PMJ di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini tersangka dalam pemeriksaan terkait peristiwa dan motifnya. Premanisme berkedok debt collector bukan sekadar persoalan penagihan utang. Ini adalah soal wibawa hukum. Ketika penagihan dilakukan dengan ancaman, kekerasan, dan perampasan di jalan, yang dipertaruhkan bukan hanya hak debitur, tetapi kehadiran negara dalam melindungi warganya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, jadi yang ngutangin tuh tidak punya hak untuk menyakiti si yang punya utang tadi gitu, gara-gara misalnya nggak mau bayar dan sebagainya. Dan yang misalnya punya hutang itu juga punya kewajiban untuk membayar hutang tersebut, bukan misalnya menghindari kewajibannya, misalnya nggak mau bayar, ngeyel gitu, ataupun menghindari orang yang nagihnya gitu. Jadi kan karena orang yang nggak mau bayar nih ya, akhirnya si yang ngutangin tuh ngirim debt collector yang ekstrim gitu, yang akhirnya berujung ke aksi kekerasan atau aksi aniaya sampai ada orang yang tersakiti gitu kan. Kalau misalnya kedua belah pihak ini saling setuju, misalnya yang punya hutang ini mau bayar gitu, dan yang ngutangin juga, dia pasti berpikir buat apa ngirim debt collector kalau misalnya orang ini rajin bayar, rutin bayar, dan emang sudah setuju dengan kontrak yang telah diberikan, misalnya setiap bulan harus bayar berapa gitu, dan itu terus dilakukan. Berarti buat apa dikirim debt collectornya? Jadi jangan sampai kita memberikan ya orang yang ngutangin tadi alasan untuk mengirimkan debt collector, karena kita nggak mau bayar hutang yang kita miliki, karena hutang itu adalah kewajiban dan harus dibayarkan. Maraknya aksi premanisme berkedok debt collector, kita akan bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia, ada Bapak Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adrianus. Apa kabar? Baik, Pak Karen. Ya, Prof, ini kan aksi intimidasi berkedok debt collector, kenapa makin nekat dan terang-terangan melakukan kekerasan? Saya melihat ekosistemnya belum berubah ya, walaupun ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dan juga dilanjuti melalui berbagai pernyataan dari OJK, kepolisian, dan juga sudah disebarluaskan secara masif. Tapi kelihatannya tadi ekosistemnya belum berubah. Ada perusahaan yang memberikan order ya dengan perintah ambil gitu ya, dan kemudian lalu ada iming-iming komisi yang besar. Di pihak lain dari debt collectornya tetap mengandalkan pola-pola lama, pakai fisik, pakai tekanan, dan mungkin juga di pihak lain ada para debitur yang juga ngeyel ya, atau dengan macam-macam cara tidak mau bayar. Nah,
Dengan kata lain sekali lagi, Gitu ya. Jadi gara-gara debitur atau orang yang punya utang itu nggak mau bayar gitu kan, jadi orang yang utangin kan jadi nggak sabaran dan ingin ngambil uangnya langsung gitu, ataupun kalau nggak uang bentuknya barang gitu, misalnya motor ataupun mobil. Nah inilah yang cara yang salah, gara-gara orang yang nggak mau bayar, akhirnya yang utangin ini ngirim orang-orang yang memiliki mungkin apa ya, tindakan yang ekstrim tadi, sampai menyakiti, sampai merampas dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita punya utang itu bayar gitu, karena itu kewajiban yang kita miliki. Jangan sampai kita menghindari kewajiban ataupun kabur gitu kan, karena hutang tersebut ya harus dibayarkan. Karena kalau misalnya nggak dibayarkan ya rugi juga yang ngutangin gitu ya. Jangan sampai apa ngirimin debt collector, berarti kan terus bayar orang juga, berarti ini udah sangat ekstrim sekali. Jadi si yang orang yang ngutang ini mau apa menyisihkan gitu ya keuntungannya untuk ngebayar orang, untuk merampas ataupun mengambil barangnya. Ya, jadi kita harus saling setuju lah antara orang yang punya utang dan orang yang ngutangin. Jangan sampai menggunakan aktivitas apa ya tadi yang ekstrem seperti tindakan aniaya gitu ya itu kepada orang-orang yang ngutang gitu kan. Jadi jangan sampai hukum itu dilangkahi gara-gara masalah hutang piutang ini. maka ya tentu lalu kemudian muncul ekses seperti ini. Andaikan saja dari pihak debt collector sudah semakin educated ya menarik mobil dengan cara-cara yang diminta oleh hukum, demikian juga tidak ada perusahaan-perusahaan yang memberikan order seperti ini dengan perintah seperti pokoknya ngambil, lalu kemudian iming-iming komisi yang besar begitu ya, dan juga tidak ada konsumen yang ngeyel, maka saya kira situasi ini akan berubah. Demikian. Iya, tapi kan sebenarnya premanisme ini nggak bisa dilakukan kalau misalnya sebenarnya penyelesaiannya dilakukan dalam persidangan begitu ya. Tapi apa yang membuat aksi premanisme ini tumbuh subur, Prof? Ada pasalnya di mana kegiatan debt collector ini memang jaya ya. Bisa orang mengambil paksa di jalan, dan juga ada masyarakat yang ya mungkin karena merasa salah belum bayar lalu kemudian menyerahkan kendaraannya, tidak melanjutkan ke proses hukum. Alhasil kemudian ada anggapan bahwa ini memang boleh. Sehingga sekali lagi pada saat ketika ada kalangan masyarakat yang mempertanyakan tentang hal itu ke Mahkamah Konstitusi, itu kelihatannya sudah terlambat, dalam arti sudah ada anggapan kuat ya mengenai bahwa boleh tuh mengambil di jalan dengan kekerasan sekalipun, terbukti dari bahwa hal itu didiamkan selama ini oleh aparat kepolisian. Nah, Gitu ya. Jadi bahaya dari normalisasi perbuatan yang buruk itu akhirnya membuat sulitnya persepsi masyarakat untuk berubah. Ya, jadi jangan sampai kita menormalisasi perbuatan-perbuatan yang buruk, karena udah apa ya menjadi normal, menjadi kebiasaan, itu akan sulit diubah gitu ya. Jadi untuk mengubah ke kebiasaan yang baru, kebiasaan yang benar itu akan sulit karena sudah terbentuk ya apa kebiasaan tersebut. Ya makanya kita harus membiasakan sesuatu yang baik. Kalau misalnya salah kita benarkan, yang benar ya kita jaga, jangan sampai diubah menjadi kesalahan gitu ya. Jadi dampak positif ataupun negatif dari normalisasi itu bergantung pada perbuatan yang dilakukan, bisa positif ataupun negatif. itu untuk menghilangkan anggapan itu katanya belum bisa dilakukan dengan cepat. Jadi memang ada semacam blessing in disguise ya. Di satu pihak kita menyayangkan dan juga turut memberikan semacam atensi kepada korban pada kasus di Tangerang ini, tapi juga pada pihak yang lain, hal ini juga semakin mempertinggi ya tekanan kepada debt collector untuk berubah ya, terkait dengan ekosistem yang juga sudah mulai berubah. Demikian. Polisi harus melakukan penertiban, tapi nampaknya susah, Prof. Apa yang jadi hambatan kira-kira? Saya kira nggak ada susah dari segi hukumnya ya. Mengapa? Karena apalagi pada kasus Tangerang ini ada video, lalu kemudian ada tindakan resisten ya melawan dari debitur. Demikian juga di pihak lain bahkan ada kekerasannya sendiri, sehingga secara normatif, secara material itu udah betul-betul telak gitu. Jadi dari segi kepolisian tidak ada susahnya. Namun kalau bicara mengenai fenomenanya itu saya kira ya bukan hanya kepolisian yang harus bertanggung jawab ya, tapi juga pihak-pihak yang lain. Tadi debt collector juga semakin ya tidak mengandalkan otot ya bagi para penariknya, dan mengetahui bahwa kalau hal ini dilakukan maka akan berimplikasi pada perusahaannya. Demikian juga kepada perusahaan-perusahaan pemberi order ya, leasing, bank dan seterusnya juga harus mendapatkan semacam akuntabilitas bahwa kalau orang yang disewanya kemudian terlibat pidana sebagaimana halnya pada kasus di Tangerang ini, maka dia juga terlibat itu. Jadi jangan hanya sekedar ngasih order, ngasih iming-iming komisi, tapi kemudian ketika ada yang melanggar hukum lalu kemudian dia lepas tangan. Itu menurut saya jadi apa? Karena dia adalah orang yang memberikan perintah.
Dan sekali lagi kepada kita semua sebagai konsumen juga taat dong dengan ketentuan hutang piutang. Jangan lalu kemudian ketika sudah waktunya bayar tidak bayar dan kemudian pas tarik lalu kemudian teriak-teriak. Demikian. Ya, saya sepakat dengan Anda poin terakhir. Tapi kan ini premanisme ini ada beberapa hal yang dilakukan. Ada aksi kekerasan, ada intimidasi dan dilakukan secara berkelompok gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada proses yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan korban, Prof? Singkat saja. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan adalah baik ya melapor polisi dan kemudian polisi mengadakan pemeriksaan, olah TKP, pemeriksaan korban, mengumpulkan saksi dan bukti, itu sudah amat cukup ya untuk kemudian membuat si debt collector kemudian ditangkap dan alih-alih kemudian bisa bebas, malah kemudian bisa mendapatkan kompensasi, malah kemudian harus mendekam di kerangkeng. Moga-moga ini menjadi pembelajaran ya bagi para debt collector lain untuk berhati-hati dalam rangka bekerja. Demikian. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda, insight-nya di Kompas Malam Kompas TV. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari masalah ini tuh bisa dari dua sisi ya, dari yang punya hutang sama yang ngutangin. Yang punya hutang itu kalau misalnya mau bayar gitu ya rutin sesuai dengan perjanjian, itu debt collector tuh mungkin nggak bakal datang karena ya orang ini udah bayar sesuai dengan perjanjian dan sebagainya. Tapi mungkin gara-gara ngeyel gitu ya, nggak mau bayar, menghindari kewajiban, mungkin kabur gitu kan, itu yang menjadi bermasalah. Sehingga orang yang ngutangin gitu ya, misalnya ngutangin bentuknya barang, mungkin mobil, motor ataupun bentuk kayak HP gitu ya, itu mungkin ingin uang tadi itu cepat datang gitu, cepat kembali karena butuh untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga menggunakan debt collector yang menggunakan cara ekstrim gitu. Itu yang berbahaya juga. Jadi gara-gara satu yang nggak mau bayar, akhirnya yang lainnya tuh yang ngutangin itu menyewa orang yang menagih secara ekstrim dan melakukan tindakan aniaya gitu sampai menyakiti, mungkin menusuk dan sebagainya. Inilah yang harus kita hindari gitu. Jangan sampai menggunakan cara-cara ekstrim juga untuk menagih barang atau merampas barang yang dimilikinya, yang dihutanginnya itu gitu kan. Ya, jadi karena kita negara hukum, berarti kan harus diproses secara hukum juga gitu ya. Jadi kalau bisa ya, jadi dua pihak ini harus memiliki perjanjian ataupun persetujuan gitu. Yang satu mau bayar dan yang satu tidak perlu mengirimkan debt collector yang ekstrim gitu kalau mau menagih hutangnya. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.